Saudara-saudari yang terkasih, saat kita mendapat kesempatan untuk bertemu dengan orang yang terkenal, penting, misalnya seperti bertemu dengan Paus Fransiskus, biasanya kita ingin bersalaman. Ada juga yang ingin mencium tangannya dan membuat fotonya. Dan kita sudah tahu mana Bapa Suci, jadi kita gampang karena kita sudah mengenal. Maka kita pun mudah mendekati dan mudah mencari kemana. Saat kita harus menjumpai orang yang penting juga, tetapi kita belum pernah bertemu, maka perlu ada orang lain yang mengantar dan menunjukkan yang dimaksud, atau memperkenalkannya dengan orang yang dicari dan dinanti. Kalau tidak, bisa salah. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada dua orang muridnya yang mengagumi Yesus, tetapi belum pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Yohanes pun mengatakan bahwa ia dulu tidak mengenal, tetapi kemudian mengenal dan mendengarkan Allah, lalu ia meyakini bahwa Yesus itulah Mesias. Maka ia menyerukan kepada para muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis telah mengajar para muridnya tentang Mesias yang akan menebus dunia. Tetapi mereka mungkin belum pernah bertemu dengan sang anak domba Allah yang akan mengorbankan diri untuk tebusan dosa manusia. Maka saat melihat Yesus, kesempatan itu diambil oleh Yohanes secara langsung untuk menunjukkan orang yang lewat di situ. Inilah anak domba Allah. Dan kalau kita dengar uraian Yohanes itu panjang. Jadi Yesus lewat, ya, inilah anak domba Allah, dijelaskan. Lalu setelah itu baru kita dengar besok para murid itu langsung mengikutinya setelahnya. Saudara-saudari yang terkasih, tugas memperkenalkan Tuhan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, itulah tugas yang dititipkan kepada kita yang telah dibaptis dan menerima sakramen penguatan. Kita mendapat tugas misioner, yaitu tugas untuk menunjukkan siapakah Tuhan kepada orang lain. Kalau kita sering perayaan Ekaristi, bahwa pada Jumat pertama ini juga bahkan melakukan adorasi, berjumpa dengan Yesus secara sakramental dan secara real dalam perayaan Ekaristi, kita makin mengenal jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang diharapkan pada kita, menunjukkan. Sebagaimana Yohanes juga mengantar para muridnya, orang-orang yang tidak kenal, menunjukkan siapakah Yesus itu. Tugas ini mengandaikan kita mengalami perjumpaan dan kebersamaan sebelum kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Demikian juga kalau kita mau memperkenalkan seseorang kepada orang lain, kita harus kenal dulu. Jangan sampai kita memperkenalkan orang tertentu kepada orang lain dan kita salah memperkenalkan. Yang dimaksud bukan orang lain. Maka salah satu tugas kita juga adalah menunjukkan inilah anak domba Allah dan mengantar orang lain untuk mengikuti Tuhan. Sebelum penerimaan komuni, imam menunjukkan juga kepada kita semua tubuh Kristus. Kepada kita seraya berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan iman kita menjawab, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja saya maka akan sembuh." Untuk itulah Ekaristi menjadi puncak dan sumber iman kita. Secara simbolik dan nyata kita bertemu dengan Yesus, sang anak domba Allah. Dan dengan iman kita memohonkan rahmat kesembuhan. Kita sudah sering bertemu dengan Tuhan, maka harapan kita sekarang yang sudah mengenal Tuhan ini adalah memperkenalkan Tuhan kepada sesama. Mungkin bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan, sebagaimana dinyatakan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa barang siapa mengakui Yesus sebagai kebenaran, maka ia sendiri akan hidup di dalam kebenaran. Marilah kita menunjukkan Tuhan kepada saudara-saudari kita seperti Yohanes menunjukkan Yesus kepada para muridnya.
Dan ini sungguh dibutuhkan, teristimewa bagi orang-orang yang berada dalam keadaan putus asa, sakit, dan membutuhkan rahmat Tuhan untuk meneguhkan di balik kesulitan-kesulitan hidup. Kita berkata, ini Tuhan, di sini Tuhan, ini Tuhan hadir di sini. Semoga hidup kita sendiri merupakan kesaksian untuk memperkenalkan Tuhan kepada sesama.